dan kemudian saat yang lebih intens bersama-sama sholat, ya tarawih. Dan kalau memang tidak sempat ke masjid, tentunya di rumah dengan imam, kepala rumah tangganya. Ibunya wakil imam, ada makmumnya anak-anak, mungkin pembantu, supir yang tinggal bersama kita. Itu nikmat sekali, Mbak, dengan segala kelebihan kekurangan yang diberikan Allah untuk hidup kita. Ketika rasa qanaah, ya, rasa puas dengan apa yang diberikan itu menjadi kebiasaan kita, maka kita akan bersyukur setiap detik tanpa terkecuali. Apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu kita syukuri, mungkin itu akan membuat kita lebih menghargai apa yang kita punya. Betul, kadang-kadang kita lupa bahwa sehat itu juga harta yang luar biasa, karena ketika kita sakit kita baru tahu, ya Allah, dokter mahal, obat nggak murah, rumah sakit lebih tidak murah lagi. Asuransi kadang-kadang tergantung klaimnya kita mengerti apa enggak. Ketika kita nggak mengerti klaim, kita bayar, kita sakit, kita ingin dibayari oleh asuransi, nggak di cover. Dunia rasanya berhenti berputar. Dan disitulah kadang kita baru betapa sehat itu, ya Allah terima kasih. Rezeki sekecil apapun harus kita syukuri. Betul. Nah, kadang-kala juga ada orang yang memaknai Ramadan. Ramadan ini membawa berkah. Ramadan ini membawa hikmah tersendiri bagi seseorang. Bahkan momen Ramadan seringkali juga menjadi titik balik seseorang menjadi lebih baik. Apakah ada momen-momen khusus yang pernah dirasakan oleh Mama Risa atau bersama keluarga di bulan suci Ramadan? Titik baliknya adalah ketika kita ingat mati itu pasti, ya, dan kemudian ketika kita juga sangat menyadari bahwa kita kan bukan nabi, bukan rasul, dan saya juga walaupun sudah berkerudung belum jadi ustazah juga sampai sekarang gitu ya. Rasanya kurang terus gitu ya untuk sampai meet the requirement untuk masuk surga gitu ya. Nah, ada percepatannya, akselerasinya itu di bulan Ramadan. Ya. Kita memang tidak harus bermatematika sama Allah bahwa sekian kali sekian pahalanya gitu Maha ya. Tahu apa yang sudah kita lakukan. Allah Maha Kaya dan kita yakini aja bonusnya banyak deh. Dengan bahasa yang paling sederhana begitu ya. Nah, kemudian keluarga saya kan keluarga yang genetik cancer ya, dan keluarga kami umurnya pendek-pendek. Di usia saya 53 ibu saya pergi ya. Kembali, dan saya juga bersiap di umur segini ya. Kapanpun dipanggil harus siap gitu ya, suka nggak suka. Senang tidak senang, kematian nggak bisa ditolak, dan tidak ada lagi waktu yang tersisa yang lebih, kecuali memang di bulan Ramadan ini adalah waktu percepatan untuk mencari ridho Allah sebanyak-banyaknya. Justru bonus yang diberikan kepada kita umat Islam di dalam satu bulan itu. Walaupun hujannya juga banyak loh. Kadang-kadang yang bikin kita kesel kecil gitu, entah dari anak entah dari orang-orang dekat lah gitu, yang kita pikir nggak menimbulkan rasa tidak nyaman, kenapa harus dia sih yang bikin kita jadi kesel gitu. Nah, rasa maaf. Dan kemudian udah lunturkan, berikan rasa maaf, dan kemudian yakinilah, oh Allah, Engkau sedang mengetes saya ini, dan semoga aku lulus dari testingmu untuk naik tingkat gitu. Dan semoga tidak hanya di satu bulan di bulan suci Ramadan saja, di bulan-bulan berikutnya bisa istiqomah untuk melakukannya. 11 bulan sisa. Terkait topik kita, harmonisasi dalam keluarga, Mbak Marisa dan Mas Ikang juga dari lingkup keartisan seperti itu, kembali lagi untuk mendekatkan diri pada agama, kepada Islam, sempat tidak sih mengalami momen yang pernah sedikit melupakan agama seperti itu, atau menjauh dari hal-hal? Alhamdulillah nggak pernah ya, tapi semakin intens iya. Dan kemudian saya punya pengalaman saat sekolah di Ohio ya, di Amerika, di Midwest, merasa bahwa ketika kita jadi minoritas, dan nggak lama pasca September 11, aku di situ waktu itu kejadian. Nggak ada keluarga gitu ya, dan teman-teman yang imannya sama, kita berkumpul di satu tempat yang disebut masjid, tapi nggak ada kubah, karena kan di Amerika kan ya, kalau daerah yang where the real American live itu ya tidak kayak bentuk masjid gitu ya, rumah aja biasa. Berkumpul jadi satu dan semakin intens. Jadi kalau ada apa-apa kita saling membantu, memberitahu. Tapi untung di tempat saya sekolah dulu nggak ada diskriminasi yang mengerikan seperti di tempat lain gitu ya. Tapi itu momentum yang membuat semakin tebal keimanannya gitu. Apalagi kita tahu kejadian di belakang itu bagaimana cerita sesungguhnya ya. Ditambah lagi sekarang juga mungkin melihat wanita berhijab atau ada ciri-ciri tertentu dari Muslim itu sangat sensitif dilihat oleh masyarakat dunia seperti itu. Kejadiannya ini kami berempat baru pulang dari Eropa gitu ya, ada 4 negara Eropa, satu di Qatar ya, di Middle East. Nah,
isu refugee, ya sekarang Eropa sedang kedatangan 1 juta pengungsi Muslim gitu ya, dan mereka sudah bingung luar biasa. Kemudian diprediksi karena usia tua di sana banyak, yang muda tidak lahir-lahir gitu ya, dan kemudian karena kualitas hidup yang baik mereka jadi semakin panjang usianya. Yang dikhawatirkan oleh mereka adalah kedatangan lebih banyak lagi masyarakat Muslim di Eropa. Diprediksi akan masuk 70 juta. Lagi, sejuta aja mereka udah bingung begitu. Betul. ya. 70 juta 70 juta lagi dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan. Itu yang saya dapatkan info dari seorang teman baik yang jadi duta besar untuk Uni Eropa ya hari ini. Dan ada pro dan cons-nya gitu ya. Pro-nya adalah bahwa mereka senang bahwa negara-negara yang ramah terhadap pengungsi Islam justru mereka aman dari teror loh. Contoh kayak di Jerman kan manis-manis aja, mereka yang paling baik loh duluan di depan. Belanda juga, karena kan kita agak lama di Belanda karena nenek saya yang mualaf itu Belanda. Cukup mengenal juga seperti apa. Cukup mengenal, tapi negara-negara yang sangat rasis gitu ya, yang berbahasa Perancis di Perancis atau Belgia yang bagian Perancis, mereka memang menunjukkan nggak suka. Jadi ketika suamiku datang, karena dia anak diplomat ya, pernah di Brussels 4 tahun, kita datang ke rumahnya dulu, yang punya rumah saat itu nggak suka karena ngeliat saya pakai kerudung. Gitu, dan menunjukkan, dan aku kan nggak terlalu bagus bahasa Perancis ya, suamiku lancar. Terus aku mencoba menjelaskan dalam bahasa Belanda dan bahasa Inggris, dan dia semakin marah gitu. Karena saya pakai kerudung, anakku satu pakai kerudung. Tapi begitu kita balik lagi ke arah yang Belanda, manis. Karena saya bisa bahasa Belanda kan, jadi penerimaan yang berbeda. Penerimaan yang berbeda akan membuat juga respon dari masyarakat Muslim mungkin yang agak tertekan kondisinya oleh karena situasi di negara asal menjadi it takes two to tango ya. Jadi seperti itu. Baik, kita kembali lagi. Itu membuat iman kita makin tebal justru. Ya, proud to be Muslims gitu loh. Harmonisasi dalam keluarga. Kita juga tahu rumah tangga dari Mbak Marisa dengan Mas Ikang juga. Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah harmonis, sudah mau ya, harmonis banget sih enggak juga ya. Pasti selalu ada saja kerikil-kerikilnya dalam menjalani rumah tangga. Dan itu perjuangan. Iya, betul sekali. Dan apakah ada nilai-nilai Islam yang dimasukkan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga? Leadership ya. Rasulullah Muhammad SAW itu seorang leader with a strong leadership, dan kemudian membuat makmumnya menjadi tunduk patuh dengan cinta, bukan karena terpaksa. Dan kemudian koordinasi, kolaborasi, beraliansi dengan seluruh anggota rumah tangganya dengan karakter yang macam-macam, dan kemudian minat bakat maupun emosi yang juga beda ya, karena ya suami istri itu dua karakter, dua dunia berbeda. Wong kita kakak adik aja bisa nggak sama, bapak ibunya sama. Ini apalagi kan suami tidak kita dibesarkan dalam keluarga yang sama ya, berbeda dulu baru. Iya, suami istri itu dua alien yang jadi satu. Baik, jadi leadership memang itu juga yang diajarkan dalam Islam. Dan manajemen. Dan manajemen juga. Manajemen bukan ada di kantor loh, Mbak. Manajemen tuh rumah tangga dulu deh. Makanya seorang leader yang ingin menjadi pemimpin di luar rumah, mesti dilihat dulu rumah tangganya beres nggak. Itu indikator awal loh. Ya, jangan ngomong lah istilahnya mau mimpin, mau